Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil presentasi dari tugas manajemen konstruksi kelas O Bondowoso Regency. Kelas O sendiri terdiri dari 11 orang anggota. Yang pertama Riki Nuridayat, 2 Anggoro Jalu Yuwono, 3 Rafli Aslam Dafai, 4 Nahwa Khairun Najib, 5 Krisna Setia Budi, 6 Muhammad Ikhwan Suseno, 7 Muhammad Saibatul Hamdi, 8 Baharudin Yusuf Junaidi, 9 Denisa Dewi Fatmawati, 10 Hesti Wulansari, dan yang terakhir 11 Yofi Fakhifah Ahrudin, dengan dosen pengampu Bapak Sulis Iqbal Khairul Amar ST MSc. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan tugas manajemen konstruksi. Yang pertama tentang konsep manajemen konstruksi, yang kedua tentang analisis pasar dan investasi, yang ketiga tentang analisis penataan kawasan, yang keempat tentang penerapan teknologi dan inovasi, dan yang terakhir yaitu tentang etika profesional. Konsep manajemen konstruksi Konsep manajemen konstruksi. Konsep manajemen konstruksi terbagi menjadi dua, yaitu penjelasan umum dan aspek manajemen konstruksi. Aspek manajemen konstruksi sendiri terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah perencanaan, lalu yang kedua perancangan, yang ketiga adalah pengadaan sumber daya, lalu ada pelaksanaan konstruksi, pengawasan, pengendalian proyek, dan penyelesaian proyek. Analisis pasar dan investasi bertujuan untuk mendapatkan harga pasaran dari bangunan properti yang laku di masyarakat dan untuk mendapatkan harga jual dan harga sewa dari bangunan tersebut dari perkiraan biaya konstruksi. Dan untuk Bondowoso Regency sendiri ini biaya konstruksi itu 323 M dengan keuntungan yang didapat selama 5 tahun itu 128 M. Jadi untuk investasi pada Bondowoso Regency ini sudah bisa dikatakan baik karena per tahun itu bisa dapat 25. Analisis pasar dan investasi. Penjelasan mengenai analisis pasar dan investasi merupakan proses evaluasi sekuritas, analisis sektoral, atau pasar saham secara keseluruhan. Berikut ini adalah faktor analisis keputusan investasi. Yang pertama, analisa SWOT. Kedua, analisis kompetitif. Ketiga, evaluasi tren pasar. Keempat, penelitian pasar. Kelima, kelayakan finansial. Keenam, preferensi konsumen. Analisis penataan kawasan. Penjelasan umum. Analisis penataan kawasan yaitu suatu proses untuk menentukan letak mini blok sesuai dengan kawasan yang akan dibangun. Pada proyek ini memperhatikan kontur tanah dari lokasi pembangunan. Penataan kawasan. Penataan kawasan di Bondowoso Regency dibagi menjadi berbagai hal. Penataan kawasan yang pertama yaitu ruko dibangun di bagian depan kawasan sebagai pusat perekonomian. Ruko sendiri itu dibagi menjadi dua tipe ruko, yaitu ruko tipe pertama dengan 2 lantai dan ruko tipe 2 dengan 3 lantai. Adapun tujuan ruko dibangun di bagian depan yaitu untuk mempermudah akses perbelanjaan
bagi masyarakat sekitar kawasan tersebut. Tidak hanya penghuni kawasan yang dapat berbelanja di kawasan tersebut, sehingga mempermudah akses perbelanjaan bagi masyarakat sekitar Bondowoso Regency. Yang kedua yaitu RTH dan Fasum seperti taman dan sport center dibangun di tengah kawasan sehingga bisa dijangkau lebih mudah oleh masyarakat. Adapun tujuan lain ditaruhnya di tengah yaitu tempat yang strategis dan tentunya aman untuk ranah anak-anak bermain, sehingga orang tua lebih percaya ketika anak-anak bermain di area tersebut. Dan yang terakhir yaitu perumahan tersebar menyeluruh yang dilengkapi berbagai fasilitas. Adapun perumahan di Bondowoso Regency dibagi menjadi 3 tipe, yaitu rumah tipe 1 dengan 1 lantai, rumah tipe 2 dengan 2 lantai, rumah tipe 3 juga dengan 2 lantai. Penataan rumah tipe 3 ditaruh di bagian depan kawasan di Bondowoso Regency yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat atau konsumen yang melintasi daerah tersebut. Karena rumah tipe 3 dibikin semenarik mungkin atau dengan desain yang sangat menarik sehingga mampu memikat konsumen dari luar daerah atau sekitar daerah tersebut. Adapun mengapa rumah yang ditaruh di depan adalah rumah tipe 3, yaitu karena rumah tipe 3 merupakan rumah paling mewah yang berada di Bondowoso Regency, sehingga penataannya pun harus di bagian depan supaya lebih menarik ke depannya. Penerapan teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi memberikan acuan operasional pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman di tingkat provinsi, memberikan arahan pembangunan dan pengembangan di sektor perumahan dan kawasan pemukiman yang terintegrasi antara sektor implementatif dan sesuai dengan kebutuhan provinsi, dan meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di tingkat provinsi. Penerapan inovasi. Inovasi tidak hanya terbatas pada proses konstruksi, tetapi juga merambah ke desain dan pemilihan materi bangunan. Penggunaan materi ramah lingkungan dan teknologi hemat energi menjadi prioritas, menciptakan perumahan yang lebih berkelanjutan. Desain yang ergonomis dan adaptif juga diterapkan untuk memenuhi kebutuhan beragam konsumen. Industri perumahan di Indonesia mengalami transformasi signifikan melalui penerapan teknologi dan inovasi dalam konstruksi. Dengan terus mengadopsi perkembangan terbaru, bisnis perumahan di Indonesia dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan perumahan yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan. Etika profesional. Perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan suatu tantangan bagi pelaku kegiatan tersebut yang harus dicermati dan diantisipasi dengan baik dan secara sungguh-sungguh. Dalam profesionalitas, pelaku konstruksi harus ditingkatkan kesadaran terhadap nilai, kepercayaan, dan sikap yang mendukung seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jalan kerja yang dimilikinya, di mana pelaku jasa konstruksi harus tampil dengan sikap moral yang tinggi untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai dengan standar kerja spesifikasi yang diberikan. Dalam melaksanakan konstruksi, seseorang tenaga kerja perlu memiliki etika atas perilaku moral dan berusaha menghormati lingkungan dan mematuhi aturan yang mengerjakan jasa konstruksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan kami tampilkan video animasi dari kawasan Bondowoso Regency.